Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang serapan atom atau SSA. Spektrometri merupakan suatu metode analisa kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom atau SSA. Merupakan metode analisa unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip kerja atau cara kerja AAS. Pada dasarnya, prinsip kerja AAS ini didasarkan pada proses pemecahan molekul menjadi atom menggunakan api atau listrik. Atom-atom dalam keadaan dasar ini dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Pada tahap ini, dan atom-atom tersebut akan tereksitasi cahaya yang tidak ikut terserap oleh atom ditransmisikan dan dipancarkan oleh detektor dan kemudian berubah menjadi sinyal yang terukur. Panjang gelombang cahaya tergantung pada susunan elektron atom. Intensitas tergantung pada jumlah atom dalam keadaan dasar atau ground state. Cara kerja spektrometri berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut akan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh sumber. Metode katode unsur yang ditentukan banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur dalam panjang gelombang tertentu menurut jenis gelombangnya. Kelebihan dan kekurangan SSA. Kelebihannya yang pertama, kecepatan analisanya dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut dan sebelum pengukuran tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan. Yang kedua, dapat menganalisis konsentrasi logam berat dalam sampel akurat karena konsentrasinya yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat. Yang ketiga, menganalisis sampel pada kadar rendah, sedangkan pada metode lain seperti volumetrik hanya dapat menganalisis pada kadar yang tinggi. Kekurangan sensitif untuk sampel bukan logam dan adanya gangguan-gangguan atau interference seperti satu, gangguan yang berasal dari matriks sampel yang mana dapat mempengaruhi banyaknya sampel yang mencapai nyala. Yang kedua, gangguan kimia yang dapat mempengaruhi jumlah atau banyaknya atom yang terjadi di dalam nyala. Yang ketiga, gangguan oleh serapan yang disebabkan bukan oleh serapan atom yang dianalisis. Yang keempat, gangguan oleh penyerapan non-atomic atau non-atomic absorption. Yang sampel yang dianalisa harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2-3. Biaya operasional lebih tinggi dan harga peralatan yang mahal.